Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah leci bersama santriwati. Kembali lagi bersama kami di konten Santri Ismi. Baik teman-teman sekalian, tema kali ini adalah catatan penting menjadi manusia beradab. Ada satu ungkapan yang paling terkenal dari Bapak Pluralisme Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, tentang tuntunan untuk senantiasa berlaku baik. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Ungkapan Gus Dur tersebut memang sangat relevan kiranya dengan kondisi masyarakat saat ini. Ada banyak sekali pemandangan di sekitar kita di mana untuk menolong saja orang masih pandang bulu, berlaku baik demi mengharap percikan imbalan, dan masih banyak lagi perilaku yang kurang bermoral yang tidak semestinya terjadi. Jika kita petik dari ucapan Presiden keempat RI tersebut, tekanan utamanya adalah pentingnya akhlak, adab, etika dalam kehidupan sosial. Sehingga tak heran jika disebutkan bahwa adab itu berada di atas ilmu, atau al-adab fauqal ilmi. Nah, catatan penting yang harus dipahami adalah apa pondasi dasar adab tersebut. Apakah adab yang baik itu nuraniyah atau fitrah manusia, ataukah disumberkan pada syariat ajaran agama? Bagaimana sampai dikatakan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu? Nah, ini yang akan kita bahas. Dalam kitab karangan Imam Al-Mawardi, beliau mengutip sabda dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli syai'in umila di'amah wa di'amatun umilal mar'i aqluhu fayuqaddiru aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih. Amma sami'tum qaulal fujjar bismillahirrahmanirrahim law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Al-Mulk al-ayah 10. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi pernah bersabda, setiap segala sesuatu yang dikerjakan itu memiliki dasar, dan dasar perbuatan seseorang adalah akalnya. Maka sebagaimana ukuran akalnya, ukuran ibadahnya kepada Robnya. Apakah tidak kamu dengar perkataan orang-orang yang fasik? Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa adab atau budi pekerti luhur bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni akal pikirannya. Akal pikiran merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Hal yang membedakan antara manusia dan binatang adalah anugerah akal. Tanpa akal, tidak ada bedanya antara manusia dan hewan. Kemudian yang menjadi persoalan, jika manusia pada dasarnya adalah nuraniyah atau sadar akan kebenaran atau kebaikan, lantas ajaran agama mengenai perilaku untuk berbuat baik itu untuk apa? Benar kiranya bahwa jika manusia disimpulkan sebagai makhluk yang dengan akalnya saja dapat menentukan antara kebaikan dan kejelekan. Karena manusia dalam penciptaannya merupakan makhluk yang menduduki derajat dan tingkat yang lebih mulia dibanding segenap ciptaan Tuhan lainnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi dalam rangkaian firman itu pula disebutkan bahwa manusia bisa menurun derajatnya menjadi serendah-rendahnya makhluk. Karena jika diperhatikan kembali, dapat disimpulkan kembali bahwa manusia menurut asalnya atau fitrahnya adalah makhluk yang mulia. Tetapi karena berbagai hal yang muncul akibat kelemahan dirinya sendiri, manusia bisa menjadi makhluk yang paling hina. Dan bersama itu pula, ia kehilangan fitrahnya, kehilangan kebahagiaannya.
Meskipun manusia terlahir sebagai fitrah dan memiliki akal, manusia dengan segala kelemahannya seringkali keluar dari garis-garis kebenaran dan kebaikan. Maka disinilah posisi agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya mengingatkan bahwa fitrah manusia adalah sebagai makhluk yang mulia, manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, yang peringatan tersebut dikumpulkan di dalam kitab sucinya, yakni Al-Quran. Selayaknya pemimpin, jika berlaku tidak baik, maka perlu diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Quran Surah Al-Anbiya ayat 10. Terakhir, akibat dari semua pembicaraan kita mengenai adab, muncul suatu quote yang sangat familiar di kepala kita, bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-adab fauqal ilmi. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lengkap pembahasan kita kali ini, silakan mampir ke website Tebu Ireng Online ya. Saya Alfa Rizal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.